wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Kreasi Santri, video kreasi para santri. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu tentang pembuatan soal pada Google Form. Dan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat soal matematika dalam Google Form. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe dan tekan loncengnya, di subscribe dulu, dan jangan lupa ditekan loncengnya, share, like, dan komen. Oke teman-teman, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menyiapkan soal matematika dulu yang akan kita berikan kepada anak. Saya ambil contoh, ini di sini saya sudah menyiapkan soal matematika ya dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa dalam bentuk Word juga bisa, dalam bentuk PDF juga bisa ya teman-teman. Ini kali ini saya mau coba dalam bentuk PDF. Ya, setelah kita menyiapkan file soal yang sudah jadi dalam bentuk PDF, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Google Form ya. Membuat Google Form pada drive kita. Jadi kita buka drive kita, kemudian kita klik baru ya, Google Formulir. Ya, kita kasih judul dulu. Misalnya pas ganjil, pas matematika ganjil tahun 2022. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita buat judulnya dulu, kemudian kita lanjutkan pada identitas anak seperti biasa. Nama anak ya, tidak bisa drop down ya, bisa pilihan ganda boleh ya. Kemudian kita kopas data siswa kita, nama anak yang akan kita berikan soal ujian matematika ini nantinya. Misalnya ini soal kelas 11 ya, maka kita akan masukkan nama anak-anak didik kita yang kelas 11 ya. Seperti ini, kita kopas saja ya teman-teman ya. Kita kopas pada laman Google Drive-nya seperti ini. Seperti biasa kita klik wajib diisi ya teman-teman, dan kita klik menu tambah lagi, misalnya jurusan ya, jurusan. Oke, seperti biasa ini juga bisa versinya bisa drop down ya, bisa juga pilihan ganda atau bisa jawaban singkat ya. Saya mau coba yang jawaban singkat, jadi anak nanti tinggal menulis jurusannya di sini dan klik wajib isi ya seperti biasa. Nah, kemudian di sini misalnya kelas ya, kelas berapa anak-anak kita ya, ditulis ya 10, misalnya pilihannya 10, 11, 12 ya. Oke, lalu kita buatkan password, jawaban singkat, validasi ya seperti biasa, teks misalnya MTK 2022. Nah, ini kata-katanya misalnya
cek kartu, cek token di kartu, cek token di daftar hadir, atau bisa pengawas, hubungi pengawas ujian ya. Oke, nah baru kita buat dia dalam bentuk dua bagian ya teman-teman ya. Kita lanjut, baru kita masukkan soalnya di sini ya. Pilihlah perintahnya, misalnya pilihlah jawaban yang paling tepat ya, paling tepat. Oke ya, di sini soal nomor 1 ya. Nah ini soal matematika, maka yang perlu kita lakukan adalah yang tadi ya. Yang pertama menyiapkan soal matematika ya. Nah, soal matematika kita siapkan seperti ini ya. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil soal matematika ini, kemudian menyimpannya dalam sebuah folder di perangkat kita ya. Kali ini kita akan lakukan dengan bantuan aplikasi yang sudah ada dalam laptop kita ya. Diklik aja di menu search ya, kemudian cari snipping tool ya. Jadi ini ya snipping tool ya, diklik aja di sini snipping tool, nanti dia akan muncul ya seperti ini. Ya, ini bawaan dari laptop kita ya. Nah setelah muncul tampilannya seperti ini ya, kemudian kita klik new ya, baru kita drop di sini ya. Ya kita drag. Oke ya seperti ini. Jadi setelah jadi seperti ini ya, jangan ikutkan nomornya ya teman-teman. Nah jadi di sini baru kita save as teman-teman ya. Kita save as, kita save as ya, save as. Nah kemudian kita berikan nama sesuai dengan nomor berapa soal ini kita mau taruh. Misalnya 1 ya. Nah, ini sudah ada teman-teman ya, karena saya sudah lakukan tadi ya. Jangan lupa tipenya pakai PNG aja biar lebih ringan ya. Kemudian diklik save ya. Oke. Nah setelah jadi semua soal-soal yang tadi yang sudah kita siapkan ini kita crop semuanya, maka kita tinggal buka folder ya, folder tempat kita menyimpan hasil dari crop soal yang sudah kita siapkan. Ini sudah ada 10 soal misalnya ya, ini sebagai contoh saja, nanti teman-teman bisa lanjutkan. Nah baru kita buka Google Drive yang berisi Google Form yang tadi kita buat ya. Oke, caranya bagaimana memasukkannya dalam Google Form? Maka kita tinggal klik menu icon gambar di sini ya, di samping kanan pernyataan ini. Kita klik ya. Kemudian kita cari di mana tempat kita meletakkan hasil crop yang tadi ya, ini folder yang tadi ya. Ini soal nomor 1, kita open, kita tunggu ya. Ya, nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Akan muncul seperti ini ya. Lalu bagaimana kita memunculkan pilihannya? Karena ini soalnya di crop ya, untuk matematika ataupun yang berbentuk tabel ataupun berbentuk rumus ataupun berbentuk gambar, maka caranya sama seperti ini ya teman-teman ya. Nah cara kita untuk memberikan opsi pilihan agar anak-anak bisa memilihnya adalah tinggal kita taruhkan saja pada opsinya ini pilihannya ya, sesuai dengan pilihannya di jawaban ini ya. Apakah ini A ya, pakai huruf besar teman-teman ya, A, B, C, D, dan E ya, seperti ini teman-teman ya.
Ini kita sudah dapat satu soal. Kemudian untuk soal kedua, kita tinggal klik menu yang di bawah ini ya. Kita klik wajib isi ya. Dan kita lanjut ke soal yang kedua. Caranya adalah tinggal di duplikasikan saja ya. Diklik duplikasi di sini ya. Biar kita tidak capek membuat pilihan A, B, C, dan D dan E-nya ya. Ya, kemudian untuk soal yang kedua tinggal kita klik tombol 3 di sini ya. Kemudian kita pilih dan di sini kita klik ubah, atau kalau perangkatnya masih menggunakan bahasa Inggris nanti di sini bilangnya change ya. Oke, tinggal diklik, kemudian cari soal yang nomor 2 ya. Seperti ini. Kita upload. Ya. Nomor 2 soal kita sudah jadi ya. Pilihannya juga sama. Sehingga anak nanti tinggal mengisi pilihannya saja ya. Jadi tinggal kita mengganti soalnya saja ya. Begitu juga dengan nomor 3, kita klik tombol yang 3 ini. Kemudian kita cari unggahnya. Kita cari dokumen yang tadi kita sudah crop ya. Nomor 3. Upload lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Lanjut diduplikasikan terus sampai dengan soal-soal yang sudah kita crop tadi itu habis terupload ya. Ya, ini soal nomor 4 misalnya. Ya, seperti ini teman-teman. Ya. Lagi kita pilih ubah ya. Kita pilih soal selanjutnya. Ini. Ya. Oke teman-teman ya, nanti teman-teman tinggal lanjutkan saja sampai dengan berapa jumlah soal yang teman-teman akan berikan kepada anak-anak kita ya. Kemudian kita lanjut, ini anggap saja sudah selesai, misalnya 40 soal atau 35 soal. Baru selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ke menu setelan teman-teman ya. Menu setelan ini jadikan sebagai quiz ya, seperti biasa settingannya. Oke, pertanyaan setelan responnya, pertanyaan tak terjawab boleh diaktifkan atau tidak. Jawaban yang benar juga sama. Nilai poinnya misalnya saya aktifkan ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian karena ini jumlah soalnya 35 atau 40, maka kita taruhkan saja di sini untuk poinnya angka 7 ya. Nanti tinggal menyesuaikan sehingga jumlahnya poinnya 100 semua soalnya. Jadi ada satu soal yang bisa bernilai poin 5, bisa 7. Yang penting semuanya nanti kita bisa lihat di poin totalnya berjumlah 100 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke menu jawaban ya. Jawaban di sini kita aktifkan yang batasi ke satu jawaban ya. Oke. Kemudian pada menu persentase. Di menu presentasi ini jikalau kita ingin menampilkan status progres bisa kita aktifkan. Tapi kalau tidak juga tidak apa ya. Sebaiknya tidak perlu diaktifkan teman-teman ya. Mungkin yang perlu diaktifkan di sini adalah acak urutan pertanyaannya. Oke. Ya, seperti biasa seperti itu saja teman-teman ya. Baru kita lanjut kepada pemberian skor pada masing-masing soal yang tadi kita sudah buat teman-teman ya. Ya, seperti ini misalnya. Ini kita refresh dulu teman-teman ya. Kita refresh. Kita tinggal klik tanda refresh di sini ya. Ya, yang ini ya. Oke. Kemudian baru kita klik soalnya. Soal nomor 1 ya. Nah, baru kita isikan kunci jawabannya teman-teman ya. Kunci jawabannya apa?
kita berikan poin dulu. Ini poinnya misalnya satu soal 2 rata-rata misalnya ya. Nah, ini jawaban yang benar, anggap saja ini B ya misalnya, sesuai dengan kunci jawabannya. Baru klik selesai. Nah, di sini poin totalnya baru 2 teman-teman, karena kita baru mengisi satu soal, yang mana satu soal itu kita berikan poin 2. Ya, selanjutnya untuk soal yang nomor 2, ini misalnya poinnya 7 ya. Maka ini akan nambah jadi 9 ya teman-teman. Kemudian jawabannya jawabannya misalnya B ya. Maka tinggal kita klik selesai saja. Ya. Seperti itu teman-teman. Begini selanjutnya juga sama. Ya, tinggal kita isi poinnya dulu ya. Klik kunci jawaban. Isi poinnya dulu, misalnya ini poinnya 7. Atau 5 boleh, 2 boleh, sesuai dengan mana yang menurut teman-teman layak diberikan poin 5 ya. Kemudian pilih jawaban yang benar apa, A, B, C, D, atau E ya. Kemudian klik selesai. Ya. Begitu seterusnya sampai dengan nomor yang terakhir ya teman-teman ya. Ini kunci jawabannya kita klik ya. Dan kita taruhkan poinnya. Baru kita pilih kunci jawabannya dan klik selesai. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, jika sudah selesai, maka kita tinggal lihat poin totalnya ya. Nanti setelah selesai, kalau sudah selesai maka kita tinggal lanjutkan saja. Oke, kita lihat teman-teman ya bagaimana hasilnya. Kita klik tanda menu pratinjo ini ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jurusannya misalnya IPS. Kemudian kita klik namanya, kelasnya berapa, 12 atau kelas 11 misalnya ya. Passwordnya MTK 2022 misalnya ya. Oke, nah ini bentuk soalnya teman-teman ya. Ini nomor 1, ini tadi keikut soal nomornya ya. Kalau teman-teman mau masukin nomornya juga nggak apa-apa ya, seperti ini teman-teman ya. Saya sengaja masukin seperti ini. Kalau tidak juga nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini karena kita tadi men-settingnya menampilkan poin, maka poinnya akan nampil di sini teman-teman. Jadi skor daripada soal nomor 1 ini poinnya adalah 2. Jadi anak-anak bisa mempertimbangkan dengan serius jawaban yang benar terkait dengan soal ini, sehingga anak-anak bisa mendapatkan nilai poin seperti yang ada pada layar mereka ya. Oke, saya jawab acak saja teman-teman ya. Ya, seperti ini. Ya, sampai dengan nomor 40 misalnya. Maka baru kita klik kirim ya. Jadi anak-anak tinggal klik kirim. Ya, setelah selesai maka anak-anak bisa melihat skornya. Ya, ini skornya jumlahnya 0 ya. Berarti dari 26 poin yang tadi sudah dijawab, anak-anak tidak bisa menjawab satupun dengan jawaban yang benar ya. Ini karena matematika cukup sulit mungkin ya. Oke. Nah, begitu teman-teman ya. Cara membuat soal matematika di Google Form dengan cara yang cepat, itu dengan memanfaatkan bantuan aplikasi dari bawaan Windows. Namanya adalah sniffing tool ya. Jadi tinggal digunakan teman-teman seperti tutorial yang tadi. Dan demikian tutorial yang kita akan diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jikalau ada pertanyaan bisa komentar di kolom chat di channel YouTube Kreasi Santri.
kreasinya para santri. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.